Iya Bapak, saya di Madinah itu alhamdulillah ada beberapa fakultas hadis, fakultas Al-Qur'anul Karim, fakultas fikih ya syariah, fakultas usuluddin itu dakwah, dan fakultas bahasa Arab. Namun sekarang sudah mulai dibuka fakultas-fakultas ilmu dunia seperti fakultas kedokteran, fakultas teknik dan yang lainnya. Saya pribadi waktu itu mengambil fakultas hadis. Kenapa demikian? Karena saya melihat di Indonesia ini perhatian terhadap hadis sangat kurang sekali. Ya, tersebarnya hadis-hadis lemah, palsu, dan banyak ulama di Indonesia ternyata qadarullah tidak memahami ilmu hadis. Ya, dan mereka diam 1000 bahasa dengan alasan katanya boleh mengamalkan hadis lemah. Padahal ternyata setelah saya mempelajarinya tidak setiap hadis lemah boleh kita amalkan. Namun di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, dan alhamdulillah saya mempelajari berbagai macam bidang ilmu hadis, baik dari ilmu mustalah, jarh wa ta'dil, takhrijnya, demikian pula mempelajari tentang fikih hadisnya, ya. Dan subhanallah saya dapati betul-betul segala sesuatu dengan ilmiah. Ya, bukan sebatas doktrin-doktrin, bukan hanya sebatas kata anu, tapi betul-betul bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, kami juga ya dilatih untuk tidak fanatik kepada suatu pendapat seorang ulama, ya taklid buta kepada ya suatu golongan atau pendapat sesuatu, tapi tetap segala sesuatu harus berdasarkan kepada hujjah yang kuat. Itu yang selalu diajarkan kepada kami, alhamdulillah, ya, agar kita betul-betul berhati-hati di dalam masalah agama. Sehingga setiap ada hadis yang datang, kita harus diwajibkan untuk memeriksanya dulu. Ya, dan alhamdulillah setelah 4 tahun saya belajar di sana, sampai kemudian tesis saya tentang masalah ilmu takhrij hadis, ya, yaitu Mustad Al-Bazzar. Dan itu alhamdulillah ya suatu kegembiraan tentunya ketika kita bisa melihat bagaimana para ulama terdahulu begitu gigih di dalam memperjuangkan hadis Nabi SAW, sampai mereka berjalan ya ribuan kilometer untuk membela hadis Nabi SAW. Imam Ahmad ya dari Baghdad ke Yaman berjalan kaki. Ya, dahulu Yahya bin Ma'in berjalan kaki ya untuk mengumpulkan jalan-jalan hadis ya. Dan masya Allah setiap perawi-perawi hadis diperiksa dengan teliti oleh mereka. Ya. Dan subhanallah pemahaman mereka Allah berikan kekuatan ya. Mereka bisa hafal ratusan ribu hadis. Bahkan Imam Ahmad mengatakan aku hafal 1000 kali 1000 hadis, 1.000.000 hadis. Ya, Imam Bukhari mengatakan aku hafal 700.000 hadis. Dan ternyata setelah kita ya merujuk kitab-kitab mereka luar biasa. Itulah ulama-ulama yang benar, ya, yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita beragama. Bagaimana kita ya bahwa agama itu bukan sebatas doktrin. Ya, bahwa agama itu bukan hanya sebatas taklid buta, tapi juga berdasarkan hujah-hujah yang nyata. Juga kita diajarkan bagaimana kaidah-kaidah dalam memahami dalil, ya. Terlebih kita selalu ditekankan agar jangan sampai berpendapat ya kalau tidak ada pendahulunya dari para ulama. Selalu itu yang ditekankan. Ya, ini meneladani perkataan Imam Ahmad kepada murid-muridnya. Di mana Imam Ahmad berkata, ya, jangan kamu berucap laisa laka salaf, ya, yang sesuatu yang tidak ada pendahulunya dari ulama salaf terdahulu. Itu yang selalu ditekankan oleh mereka, ya. Dan ini subhanallah sangat sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya, ya. Karena selama saya di Indonesia sebelum ke Saudi, ya selama ini hanya dicekoki. Ketika saya tanya kepada ustadz dalilnya, ya ustadznya berkata, ngapain kamu tanya dalil? Kamu percuma ditanya. Ya saya jawab juga, kamu nggak bakalan tahu dalilnya, nggak bakalan paham katanya. Saya dulu ya waktu SMP ya maupun SMA sering saya bertanya, tapi ternyata tidak mendapatkan kepuasan demi kepuasan. Tapi alhamdulillah setelah saya kuliah di Madinah, saya bisa menemukan jawabannya. Ya ternyata segala sesuatu semua dinilai secara ilmiah. Ya bukan sebatas doktrin. Kita pun ya diajarkan bahwa fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan bahwasanya yang maksum itu hanyalah Rasulullah.
dan para nabi. Adapun ulama, wali, siapapun tidak maksum. Ya, mereka wajib ditilai dengan Al-Quran dan hadis. Dan ini sangat bertabrakan sekali dengan keyakinan yang banyak kaum muslimin di Indonesia, terutama kalangan tasawuf, ya, yang menganggap bahwa wali itu tidak mungkin salah. Bahkan kaum Syiah menganggap bahwa wali itu hujjah yang tak mungkin salah, maksum katanya. Sementara ya yang kami pelajari di sana bahwa wali Allah, ulama, ya sahabat, individu-individunya bukan nabi, tidak sama. Mereka ya tidak lepas dari kesalahan. Maka kewajiban kita adalah pertama menilai pendapat mereka apakah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kita pun tetap mengambil ilmu mereka dan menjadikan mereka sebagai bintang, seperti bintang di langit untuk ya menunjuki jalan. Ya bagaimana memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW tanpa fanatik kepada siapapun dari mereka. Dan itu yang subhanallah, ya saya merasa gembira dengannya. Itulah yang menjadi bahan carian saya. Ya setelah saya pulang ke Indonesia, ya seperti itulah masyarakat kita lebih puas dengan apa yang ada dari nenek moyang mereka. Ya ketika kita sampaikan hujah, dalil, selalu hujahnya ini ya sudah dari sepuh kita. Makanya kan sering terkenal ya sahur sepuh, ya sahur sepuh, kalau kata orang Sunda sahur itu artinya kata, sepuh itu orang tua terdahulu. Akhirnya mereka berkata, ya orang-orang tua kita terdahulu lebih berpengalaman katanya dari kamu, lebih banyak makan garam. Saya merasa bingung dengan yang ada keadaan di masyarakat ini. Di masyarakat ini begitu sangat taklid terhadap seseorang kiai, ya pokoknya kalau yang kata Habib harus, ya kata kiai harus, ya subhanallah. Ya seakan-akan Habib atau kiai itu tak mungkin salah. Seakan-akan mereka tak boleh disalahi. Ya, subhanallah, saya merasa bingung ya. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah sendiri yang menasihati, beliau berkata apa? Beliau berkata, "Idza wajadtum fi kitabi hadza ma yukhalifu qala Rasul." Kalau kalian mendapatkan dalam buku saya ini pendapatku yang bertabrakan dengan sabda Rasul, fal qawlu ma qalahu Rasul fala tuqallidun. Maka pendapat yang kalian bela adalah pendapat Rasul, kalian jangan taklid kepada diriku. Ya. Imam Malik juga menasihati begitu. Ya, Imam Abu Hanifah juga berkata, "Idza shahal hadits fa huwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih itulah madhabku. Bahkan Imam Abu Hanifah pernah menegur muridnya yang bernama Abu Yusuf. Kata Abu Hanifah, "La taktub anni kullama qultu." Kamu jangan menulis semua yang aku ucapkan, karena aku ini manusia. Hari ini aku bisa berpendapat sebegini, besok bisa berubah lagi. Ya, subhanallah. Ya, itulah terkadang pelajaran-pelajaran agung yang diajarkan oleh para ulama kita ternyata tidak bisa diserap oleh masyarakat kita. Ya, padahal murid-murid Imam Syafi'i kalau kita lihat sering kali menyelisih Imam Syafi'i sendiri. Ya, contoh saja Al-Imam Al-Muzani, murid daripada Imam Syafi'i. Banyak sekali pendapat Imam Syafi'i yang beliau tinggalkan karena melihat ada dalil yang lebih kuat. Imam Nawawi rahimahullah mentolan madhab Syafi'iyah. Banyak sekali permasalahan yang beliau selisih madhabnya sendiri. Di antaranya masalah makan daging unta. Yang menurut madhab Syafi'i makan daging unta itu ya tidak membatalkan wudu. Sementara Imam Nawawi membela pendapat jumhur bahwa itu membatalkan wudu. Ya. Imam Al-Khattabi Abu Sulaiman ya menyelisih madhab Syafi'i madhabnya sendiri dalam 119 permasalahan karena adanya dalil yang lebih kuat menurut beliau. Di mana ya kita dibandingkan dengan ulama-ulama terdahulu. Ya, itulah makanya terkadang ketika saya menemukan hal seperti ini saya tidak cocok ya. Ketika menyampaikan hujah selalu dianggap leceh atau dianggap kamu tuh siapa sih? Ya anak baru kemarin aja mau ngomong, ya orang-orang tua kita aja nggak pernah ada yang nyalahin kok, ya subhanallah. Padahal ulama terdahulu sudah nyalahin loh. Ini dalam kitabnya ada. Tapi ternyata apa yang terjadi selalu ditolak. Selalu tolak kenapa? Karena lebih puas dengan apa yang mereka temukan dari nenek moyang. Saya berpikir, ya kalau begitu apa bedanya? Ketika dahulu di zaman Rasulullah SAW dibawakan dalil. Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan,
Mereka berkata, apakah kami lebih mengikuti apa yang apa kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek-nenek moyang kami, ayah-ayah kami, bapak-bapak kami. Itulah memang keadaan masyarakat ya, yang lebih senang didoktrin ya, daripada harus mencari hujah, mencari dalil, mencari sesuatu yang bersifat ilmiah ya. Tapi kita pun tidak berputus asa tentunya untuk terus menyadarkan bahwa kita dalam beragama bukan seperti itu. Agama kita bukan agama doktrin, tapi berdasarkan wahyu ya dari Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Wallahu a'lam.